Betul, saya terima kasih karena luar biasa Bapak membuka program ini supaya apa yang tersembunyi di Papua ini sejak tahun 63 sampai sekarang ini terbuka, siapa saja bicara apa saja, dan ini koreksi juga untuk artinya dengan pembicaraan-pembicaraan yang terbuka baik dari ya orang Papua masing-masing, tapi juga dari Indonesia, ya Bapak Ponto dengan Ibu Kori yang baru muncul bicara, tapi kita harap orang lain juga supaya selalu tidak lihat Papua buruk saja, tapi Papua sebagai warga negara Indonesia ya harus dihargai apa yang dia pikirkan dan dia usahakan untuk negara ini juga. Jadi ya saya terima kasih sekali Bapak Presiden ya, Pak Fokorus. Saya pernah kita ketemu di keuskupan yang saya bilang sama Bapak tidak usah dengan kekerasan, kita jalan dengan kedamaian, kita perjuangkan segala sesuatu dengan damai. Masih Bapak ingat Bapak waktu itu desak saya, jadi mau dengan cara apa? Tapi saya bilang ya cara damai, biar lambat. Tapi saya pikir kita percaya, kita juga harus percaya dan akui bahwa Indonesia sebagai negara itu juga itu anugerah Tuhan, bukan hanya begitu-begitu saja. Amin, nah, amin, tinggal orang yang mengolah anugerah Tuhan itu supaya bermanfaat untuk banyak orang, ya itu bergantung juga dari manusia, manusia yang memimpin, apa memimpin dengan baik atau tidak, sama seperti sejarah perjalanan umat bangsa Israel kan ada raja yang baik, ada yang tidak baik, itu hal-hal yang biasa saja. Tapi saya salut sekali untuk Bapak Fokorus setelah menjelaskan semua hal, dan saya mendukung, saya pikir itu cara yang harus diperjuangkan. Kemerdekaan itu kan ya merdeka ya tidak selalu politik, ada merdeka yang lain juga. Merdeka dalam kebebasan untuk menyuarakan hak-hak. Ya, itu saya pikir semuanya terungkap di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini. Hanya ya apa penguasa-penguasa ini nggak pernah melihat kembali ke situ. Apalagi pembukaannya sudah mulai dengan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, kemerdekaan ini apakah itu politik, apa itu untuk hal-hal yang lain, kemerdekaan yang lain ya. Saya pikir itu yang paling penting untuk kita lihat dan bersama-sama kita jalan. Nah, saya ikuti perkembangan kita di Papua ini, nah dari sejak 63 ya. Pak Fokorus, saya ini salah satu anak ya, anak SD yang pada waktu itu di kelas 5, kelas 6 lah, kelas 6 waktu di Indonesia Maju tanggal 1 Mei itu kan saya salah satu orang yang mengibarkan bendera Republik Indonesia ini, kasih turun bendera Papua, kasih turun bendera Untea, baru kasih naik bendera Indonesia ini. Jadi itu pas Pak Bishop itu yang penggeret bendera sekarang itu yang hebat-hebat, padahal kita setanggal 1 sudah jadi itu tuh Paskibraka apa namanya itu. Ya, Paskibraka Pak, yang kita lepas. Ya, itu. Jadi saya tanggal 1 Mei itu salah satu anak Papua yang mungkin ada lain yang dengar ini pasti bilang saya lah, kita kan karena kita di satu tempat tertentu, di tempat-tempat lain pasti ada juga tuh. Mungkin lain sudah meninggal atau apa. Dan kita ikuti perkembangan bangsa kita ini. Saya pikir ya apa yang dibuat oleh Bapak Fokorus dengan teman-teman ini sangat baik. Artinya tidak dengan kekerasan, dengan macam-macam, tapi ikut alur pelan-pelan. Kalau Tuhan berkehendak kan Indonesia juga dengan militer yang kuat juga belum tentu bisa bertahan tuh kalau Tuhan mau. Jadi jangan, artinya dalam usaha perjuangan ini lebih baik mari kita lepaskan
segala yang bertentangan dengan maunya Tuhan barangkali. Bukan Ishak, siapa? Otto dan Kaisar waktu pertama datang injak tanah ini, mereka punya doa itu, dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Orang Papua waktu itu bukan kurang jahatnya, luar biasa tuh, saling membunuh, perang, mengayau satu sama lain, itu soal biasa saja. Tapi dengan nama Tuhan itu pelan tapi pasti bahwa Papua seperti sekarang. Ada damai, ada persaudaraan. Sebelum integrasi itu Papua ini damai sekali, apa yang namanya perkelahian atau apa, atau rencana yang macam itu hampir tidak ada, apalagi dengan iman yang kuat dari ajaran kekristenan, kemudian ditambah pemerintah Belanda dengan aturan yang kuat, itu nggak ada orang yang berani merencanakan saja sudah ditangkap penjara itu, belum melakukan, baru merencanakan. Nah, dengan itu hanya ya kekerasan dan lain-lain ini kita belajar dari bangsa kita sendiri ya, dari tahun 63 masuk sampai sekarang di Papua ini itu terjadi. Jadi kalau ada anak-anak muda yang berdiri dengan sekarang kita menyesal dengan tindakan-tindakan, ya itu kan emosional yang dibikin karena orang menyaksikan mereka punya orang tua kas, mereka punya adik kan, mereka punya kakak kan, dilakukan kejahatan-kejahatan. Nah ini yang tidak bagus. Nah kita berdoa bersama supaya perjuangan ini berjalan baik juga ya. Sebetulnya kalau saya rasa bangsa Indonesia ini bersyukur juga untuk Papua itu. Jangan hanya melihat Papua dengan segi negatif, tapi keuntungan untuk bangsa besar ini, kalau waktu kalau Belanda tetap tahan Papua, pasti ada perang. Dan perang itu saya jamin pasti Indonesia menang, tapi dapat dengan bantuan Rusia, dengan bantuan RRC. Akibat dari kemenangan itu mereka nuntut, berarti Indonesia sekarang semua masuk komunisme, mau apa kan? Gitu. Jadi lihat-lihat juga dalam sisi-sisi yang lain, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi saya rasa itu setuju Bapak Koros, itu usaha ini tetap jalan, kita mendoakan waktu Tuhan ada, dan kita jalan ikut jalur Tuhan, pasti ada jawabannya. Seperti itu untuk merdeka atau tetap dalam Indonesia dalam bentuk yang lain. Saya pikir Indonesia harus dalam kondisi Indonesia yang kepulauan ini, dia harus lihat bentuk negara yang mungkin tepat, jangan memaksakan NKRI itu bisa tetap bertahan, tapi bisa juga tidak, bergantung dari situasi yang akan memungkinkan kan itu. Jadi memang penjajah Belanda itu tidak bagus waktu itu menyetujui negara Indonesia, Republik Indonesia Serikat. Itu menurut hemat saya itu hal bagus untuk Indonesia. Tapi kalau kita seperti ini, ya kenapa orang Papua berontak merdeka? Dulu sebelum Papua itu kan ada PRRI, ada Permesta, berontak kenapa? Karena semua mau kumpul ke Pulau Jawa saja, dan di tempat lain itu apa? Mana Bhinneka Tunggal Ika di mana? Hal-hal macam begitu ada di mana itu? Nanti pertanyaan-pertanyaan ini yang ditanya dengan bentuk yang lain, yang Papua juga buat, mungkin Aceh juga buat. Itu pertanyaan ini perlu dijawab dengan bijaksana, dengan baik ya. Saya pikir itu saja yang saya mau kasih tahu. Jadi saya kembali lagi ke doa dari Otto dan Kaisar, waktu injak kaki pertama dengan nama Tuhan, itu kunci itu. Kunci untuk buka, tapi kunci juga bisa untuk tutup. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati semua. Oke, terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak ya, untuk masukan-masukan yang pasti semuanya jika didudukkan pada posisinya, pembicaraan-pembicaraan ini saling melengkapi dan memperkaya kita. Karena tujuan Paradoks Papua ada untuk memberikan forum
demokrasi, forum komunikasi, forum diskusi yang demokratik dan tetap menghargai pihak-pihak yang berseberangan sekalipun. Dan kalau kita bijak, kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain dengan pandangan-pandangannya, justru kita akan diperkaya. Saya kemarin bilang di Paradoks Papua yang kemarin, bahwa jadikan Paradoks Papua ini jadi semacam tambang emas bersama yang secara gratis diberikan, tinggal Anda menggalinya, ya, dan tidak perlu saling tubruk satu dengan yang lain, penambang-penambang yang ada. Artinya Anda masuk sini, Anda dapatkan sesuatu, bukan dilucuti. Anda masuk di Paradoks Papua, Anda justru diperkaya. Anda nonton Paradoks Papua, Anda dapatkan sesuatu yang luar biasa. Anda tidak pernah dirugikan dalam hal ini. Kalau Anda ada yang mencurigai bahwa Paradoks Papua ini semacam channel Intel dan sebagainya, itu terlalu sempit cara berpikirnya. Karena apa? Intelijen Indonesia boleh dikata tidak sekampungan atau tidak setradisional dulu lagi. Artinya sekarang sudah pakai alat-alat modern, nggak perlu pakai menggali mata-mata dari manusia, termasuk Michel Kurisi. Apalagi program-program seperti ini, mereka sudah punya semua alat kelengkapan detektor per satelit, ada drone, ada segala macam, ya. Jadi salah kalau dibilang bahwa ini harus curiga. Bahkan di kelompok WhatsApp tertentu, bahkan di Facebook tertentu, itu mereka sudah menggalang isu fitnah, gosip, rumor untuk supaya orang Papua jangan dengar Paradoks Papua. Ini kan isu-isu yang menyesatkan, kasihan gitu loh. Ya, orang-orang Papua yang memang mau belajar, lalu kemudian disuguhkan dengan isu-isu yang amat sangat naif, ya, dari orang-orang yang mungkin hanya sekedar ikut-ikutan, tidak mengerti persoalan, ya, terus punya sifat maaf. Kalau saya memang agak keras Pak Pendeta kalau bicara, agak punya jiwa pecundang karena tidak berani masuk dan berbicara, bertarung di sini, berbicara argumennya. Ya, hanya bicara beraninya di luar. Ya, tidak berani bicara di tempat ini. Kalau bicara di tempat ini kan takut nanti termonitor. Oh, berarti kan Anda punya sesuatu yang tidak benar. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini saya selalu katakan ini sangat naif kalau bicara seperti itu. Oke, baik Pak Heng Rumbewas, sebentar ya, Pak Heng Rumbewas duluan masuk. Selamat malam Pak Heng, Shalom. Apa komentar Anda Pak yang judul kita malam ini? Silakan Pak. Selamat malam Bapak Bishop. Selamat malam Bapak Presiden Forkorus. Selamat malam Bapak Pendeta. Saya punya Bapak ini, Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta Esron dan juga Goram, Saudara Otis. Pak Herman Saud. Pendeta Herman Saud, Pak. Ya, Bapak Herman Saud itu saya punya Bapak itu. Jadi luar biasa, Bapak sampai bisa bawa Bapak Pendeta bicara di forum ini juga. Anugerah, Pak. Ya, jadi saya mau kasih ini untuk Bapak Forkorus ini. Bapak lihat ada boneka ini. Ada bendera Amerika ini. Bapak Forkorus, anak saya sekarang, waktu itu dia 2 tahun, Bapak antar boneka ini. Kami 2 tidur di rumah Octavianus Mote. Bapak saya punya rambut juga sudah habis. Saya hargai perjuangan damai yang Bapak lakukan. Pemerintah yang Bapak lakukan, saya juga dukung. Saya tidak berkeberatan dengan itu. Dan saat pertama kali yang dipanggil oleh pemerintah Vanuatu untuk membentuk ULMP itu, saya tanya kepada Octomote, kepada Markus, dan juga kepada Benny Wenda tidak. Tapi Markus saya tanya, kenapa ada 2 NFRPB? Lalu kamu keluarkan yang ini, dan kamu sendiri pakai yang ini. Dan itulah yang sekarang terjadi. Sekarang, pemerintah Benny Wenda telah disingkirkan karena tidak diinginkan oleh perwakilan-perwakilan pemerintah yang ada di Pasifik. Terutama pemerintah Vanuatu selalu mengatakan bahwa kami ini akan sangat malu kalau ada ikut di belakang pemerintah kami perwakilan yang tidak resmi
Kami hanya mau mengatakan kepada dunia, menjadi perantara, bahwa saudara-saudara itu diperlakukan tidak adil, mulai dari sejarahnya menjadi bagian dari Indonesia ini. Jadi jangan masuk dengan status membentuk satu pemerintahan. Nah, dalam pembentukan United Liberation Movement, seperti Bapak atau kakak ini, presiden yang ada di Belanda ini, Kasepo, kakak Ben, saya juga tanya, ada Kobe Oser. Kobe Oser itu bahasa Biak, Kobe itu menjadi, Oser itu satu. Kenapa NFRPB, pimpinan Bapak Presiden Yobe Sembut tidak dimasukkan, sedangkan namanya United Liberation Movement. United we stand, divided we fall. Nah sekarang Beni membentuk satu pemerintahan, dia diturunkan. Lalu mereka mengatakan karena Octavianus dia yang pertama dari NFRPB, karena dia naik perahu NFRPB, kemudian Beni masuk, sekarang mereka menggunakan undang-undang yang sama, yaitu apa mereka bilang by law, according to the law. By law, maka gilirannya adalah WPNCL. Lalu saya katakan, yang mereka sudah tunjuk hari ini adalah keluarga dari Beni Wenda juga. Jadi ganti plat, mengatakan PLN, bukan PLN, mengatakan bahwa itu adalah giliran. Jadi saya bilang, ini giliran PLN di Indonesia. Jadi nanti mati menyala lagi gilirannya itu. Hanya ganti plat. Dan orang-orang yang sama, yang berambisi tinggi. Tadi Pak Esron sudah mengatakan itu. Tidak ada kerendahan hati. Tapi pembentukan perjuangan yang berasaskan. Tidak seperti Bapak Yobe Sembut dengan cara damai. Dan menunjuk sejumlah pemimpin. Hanya menunjuk daripada iparnya Markus Haluk, itu ipar kandungnya. Masih menunjuk satu suku lagi, lalu menarik sejumlah anak-anak Biak, termasuk itu Waromi yang ditarik di hidung kayak kerbau, padahal dia seorang sarjana hukum. Dan kita orang Papua sudah terdidik seperti ini, saudara Goram selalu mengatakan, dan itu yang saya katakan, satu pun dari kita belum diakui. PDP umpamanya kita perlahan sampai di sana, kasihan Bapak Bapak Teus menjadi korban, sehingga malam Bapak Forkorus sebelum berangkat saya kasih boneka, Bapak tolong antar ini untuk anak saya di Jayapura, waktu itu masih 2 tahun. Perjuangan ini masih jalan, sangat berat, dan saya tahu Bapak Yobe Sembut orang yang luar biasa pintar. Seorang guru melihat bagaimana mau mengantar secara damai seperti tadi Bapak Saud katakan, menyatakan kepada pemerintah bahwa sejarah kita menjadi bagian Indonesia adalah salah. Sayang sekali yang lain tidak belajar dari itu. Tapi sekarang memaksakan lagi ULMP hanya representatif dari kami yang berada di luar negeri, karena di dalam waktu itu dikatakan bahwa kita tidak bebas untuk bisa menyatakan pendapat. Sekarang mau dikembalikan ke dalam. Mereka sudah menuntut anak yang akan berjuang di dalam. Iya silakan saja. Tapi setahu saya Bapak Yobe Sembut dengan saudara-saudara lain seperti Wanggai juga turun lapangan dengan cara damai. Dan kasihan mereka jadi korban. Sementara yang paling terakhir ini menggunakan jasa-jasa baik dari saudara yang sekarang ada berkorban dan masuk dalam tahanan di Jakarta. Dan merasa bahwa mereka akan menyelamatkan kita. Itu pikiran yang sempit. Pikiran yang tidak akan membawa kita kemana-mana. Sehingga United Liberation Movement itu
harus merangkul semua. Seperti kali terakhir berbicara dengan Bapak Yobu Sembut, kita harus bersatu. OPM juga saya tanyakan, kenapa kamu keluarkan orang-orang yang pertama membentuk badan ini, walaupun mereka tidak mempunyai badan yang lengkap sampai ada ambasadornya. Jadi pertanyaannya itu harus semua kembali dan tidak hanya menggunakan itu Vanuatu untuk bikin foto-foto yang bagus, menipu masyarakat di dalam, berdasi. Dan sekarang pangkat kepresidenan dari Bernie Wenda sudah ditolak. Dia akan mau berbuat apa? Itu berarti pukulannya kepada kita sendiri. Mau bersatu dan menyatakan kepada pemerintah Indonesia. Seperti selalu disarankan oleh saudara Goram. Dan saya tidak berkeberatan dengan itu. Bapak Kasiepa juga di Belanda. Bapak siapa lagi? Wanggai yang sudah meninggal. Bapak Teus juga. Sebelum dia meninggal, dia bilang, saya ini bukan Tuhan Yesus. Tapi apabila saatnya saya sudah pergi, saya berharap saudara-saudara sekalian dipersatukan dengan roh itu. Kebersamaan itu. Walaupun saya akan pergi. Bapak Yobu Sembut luar biasa hebat sekarang. Saudara Goram selalu menekankan, kami ini sudah siap. Katakan kalau mobil onderdilnya sudah ada, AC-nya sudah ada, dongkraknya juga ada kalau bannya bocor. Jadi kita saling melengkapi untuk betul-betul united liberation movement. Bukan ada ambisi-ambisi bahwa kamu orang ini, kelompok ini dari dulu, dari pantai kamu sudah berjuang dan sekarang ini kami punya giliran. Iya betul sudah. Tapi kalau hanya pakai itu NMB jadi ATM untuk kamu jalan ronda ke sana kemari, sementara rakyat mati, lalu sekarang membunuh anak perempuan yang begitu sayang, amati sayang. Dan saya selalu menggunakan Malcolm X, itu tokoh kulit hitam selain Martin Luther King. Only animals who will never learn from the mistake. Jadi hanya binatang saja yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Dan Bapak Yobu Sembut sudah mengajak kita, harus kita merendahkan diri untuk belajar. Karena pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang resmi. Dan dia mempunyai ahli dan didukung oleh negara-negara resmi. Kita yang belum resmi ini harus merendahkan hati. Tadi Bapak Esron sudah berkatakan. Kita pakai cara damai dan Bapak Saud juga katakan. Itu Isakineka, siapa itu? Itu Belanda-Belanda yang tipu kita baru cuci tangan itu. Hanya itu New Guinea Rat. Satu pemerintah penjajahan yang menyiapkan lagu kebangsaan dan lainnya. Kemudian menyerahkan kita sebagai satu bangsa Kristen. Identitas sebagai Kristen yang kita dapat dari pemerintah Belanda atau Barat diserahkan kepada satu pemerintah Muslim yang membantai kita seperti domba yang sesat tidak punya tempat itu. Jadi kita harus merendahkan hati, saling menghargai dari yang sudah dan yang akan datang untuk saling melengkapi, belajar dari kesalahan. Seperti tadi saya katakan, Malcolm X mengatakan ini, if you never learn from your mistake, it means you are an animal. Kalau Anda belum belajar dari kesalahan Anda, berarti Anda seekor binatang. Jadi janganlah kita berpikir atau merendahkan diri seperti itu. Tapi kita berpikirlah sebagai manusia waras yang diciptakan Tuhan sama dia hadapan Tuhan dan menyatakan kepada pemerintah Indonesia secara damai bahwa apa yang terjadi selama ini Bapak Saud sudah tadi katakan, tanah kita ini memberkati Indonesia dengan hasil kekayaan alamnya. Suatu ketika mungkin kita yang akan berbalik untuk mengasihi saudara-saudara kita dari wilayah lain di Indonesia bahwa Tuhan memberkati kita di tanah Papua. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa. Pak Heng, terima kasih untuk penyampaiannya. Ya, bahwa ini spirit yang harus dikembangkan, Pak. Bahwa ada orang tua kita seperti Pak Forkorus Yobu Sembut yang begitu rendah hati,
yang mau merangkul semua elemen untuk bersatu. Bahkan saya pernah dengar beliau berkata, tidak menjadi soal presiden, jabatan presiden. Kalau kita sudah bersatu, mari kita duduk sama-sama membicarakan ke depan bagaimana sebaiknya. Karena bagi beliau, jabatan is nothing. Yang penting tujuan bersama dapat tercapai secara damai, menjadi anugerah bagi orang Papua dan Indonesia sendiri, dan juga tanpa pertumpahan darah lagi. Makanya beliau kasih contoh, bahkan membangun pasukan tentara dan polisi tanpa senjata. Ini hal yang sangat-sangat excellent, yang luar biasa. Oke, Pak Presiden memberikan tanggapan sedikit lagi dari beberapa teman yang sudah bicara, baru nanti ada yang lain mau bicara. Silakan Pak Presiden. Ya, terima kasih Pak. Saya duluan dari Pak Pendeta Herman Saud. Sudah lama. Baru terima kasih Pak Bishop. Saya dengan Pak Pendeta Herman Saud ini pertemuan terakhir di Keuskupan Jayapura di 22. Kami juga bahas masalah itu. Waktu itu saya masih ketua 1 Dewan Adat Tabi Mamta. Ketua Dewan Adat Tabi Mamta. Ini baru ketemu lagi saya. Selamat jumpa Pak. Sekali lagi Pak. Terima kasih Pak Herman Saud. Ya, selamat malam dan terima kasih Bapak luar biasa. Ya, terima kasih sudah berikan. Pak Esron juga terima kasih sudah berikan pandangan. Cuma ya tadi saya bilang kita bagi tugas kah. Kemudian Hank, terima kasih Tuan. Saudara sudah berikan masukan bagus sekali ya. Ini semua memperkaya kita punya pengetahuan supaya kita bisa mengatur, melihat ke depan bagaimana penderitaan rakyat ini bisa kita akhiri, jangan kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu maksud kita semua sama ya, cukup sudah dengan kita. Kita harus mengakhiri, jangan kita wariskan kepada anak cucu kita. Begitu Pak Bishop. Terima kasih. Hormat Bapak. Ini yang selalu kita tunggu, figur orang tua yang bisa mengayomi anak-anaknya, adik-adiknya, untuk bersama-sama lah menjadi bagian yang indah dalam persaudaraan yang rukun. Karena Mazmur 133 bilang, Pak, ketika saudara-saudara duduk diam dengan rukun, bukan diam-diaman begitu loh, diam dengan rukun, ya maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya, termasuk berkat sebagai mimpi indah kemerdekaan itu. Saya percaya. Karena Tuhanlah yang menganugerahkan semua itu. Oke,